wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, ma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ma ba'du. Yang saya hormati seluruh partisipan yang hadir pada kajian rutin pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Blitar yang dirahmati Allah. Pertama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmatnya pada kita semua. Hingga detik ini, hingga saat ini Allah memperkenankan dan mengizinkan kita untuk menunaikan ibadah Ramadan yang insya Allah pada hari ini masuk hari yang ke-21. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang senantiasa mengikuti apa yang disunahkan. Untuk mengawali kajian kita di sore hari ini, mari kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Partisipan yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi diskusi awal, seharusnya kajian kita sore hari ini akan disampaikan oleh Dr. Ruby, yang karena beliau berhalangan, mudah-mudahan apa yang menghalangi, kalau itu kesibukan, mudah-mudahan Allah segera uraikan kesibukannya. Mudah-mudahan kalau sakit, segera disembuhkan. Nah, mudah-mudahan di lain waktu bisa mendampingi kita di dalam kajian rutin di tingkat pimpinan daerah Muhammadiyah. Dan insya Allah sebagai pengganti di sore hari ini, nanti akan berkolaborasi, ada beberapa ustadz, ada Ustadz Arifuddin, ada Ustadz Ivana, ada Ustadz Mohtar, nanti mudah-mudahan bergabung juga Ustadz Dudung, yang insya Allah pada kajian kita sore hari ini akan membahas terkait dengan itikaf. Yang mana kita tahu bahwa sebagaimana kemarin sudah dijelaskan oleh Ustadz Dudung terkait dengan fatwa, kemudian terkait dengan maklumat atau himpunan putusan Majelis Tarjih yang mengikat kepada seluruh warga Perserikatan Muhammadiyah, tentu kita harus samina wa atona untuk menjalankan. Nah, untuk itu pasti kita ingin tahu bagaimana itikaf yang akhirnya bahwa kita yang seharusnya bahwa itikaf itu harus di tempat masjid. Ya, tetapi karena sesuatu hal, maka sore hari ini insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Arifuddin. Untuk menyingkat waktu, kami sampaikan Ustadz Arifuddin untuk menyampaikan materinya. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi mawalah wa ba'd. Ayyuhal musyahidun al-kiram, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa'lamu ana asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna amma ba'd. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, "Mata ra'aita nafsaka tahrabu minal unsi billahi ilal unsi bil khalqi wa minal khalwati ma'allahi ilal khalwati ma'al aghyar fa'lam annaka la taslah lahu." Ketahuilah, jika jiwa Anda, diri pribadi Anda itu merasa rindunya itu tidak kepada Allah, tapi rindunya kepada manusia, dan ingin berasik masuk kepada manusia, menyendiri, ya, tidak dengan Allah tapi dengan manusia, maka pada saat itu diri Anda itu sedang tidak beres. Nah, inilah mukadimah prolog dari pembahasan masalah i'tikaf. Apa itu i'tikaf ayyuhal musyahidun al-kiram? Ya. I'tikaf itu sudah sering kita dengar dari kata i'takafa ya'takifu i'tikafan, secara lughawi, secara etimologi seperti itu. Nanti yang akan kita bahas itu ada insyaallah ada rambu-rambunya, ada 8. Pertama, ta'riful i'tikaf lughatan wa syar'an. Pengertian i'tikaf secara etimologi dan terminologi, secara lughawi dan istilah, bahasa dan istilah.
Kemudian yang kedua kita bahas zamanul i'tikaf, waktu kapan momen i'tikaf itu. Yang salisan yang ketiga ar-rajihu fi mas'alatil i'tikafi wa ruknihi wa syurutihi. Nanti rukun dan syarat i'tikaf itu apa? Yang keempat nanti al-masail, beberapa masalah-masalah yang ada kaitannya dengan i'tikaf seperti shaumul mu'takif, puasanya seorang yang sedang i'tikaf, wa waktu dukhulil mu'takifi wa khurujihi. Kapan seorang itu awal waktu dia niat i'tikaf itu hendaknya pagi atau malam, tengah siang atau tengah malam. Nah, itu nanti sudah diatur. Yang khamisan yang kelima juga permasalahan mengenai i'tikaf, hukmul i'tikafil mar'ah. Hukmu i'tikafil mar'ati. Hukum bagaimana ketika seorang wanita itu beriktikaf. Boleh benda? Ya, seperti itu. Yang sadisan yang keenam, ma yubahu lil mu'takifi wa ma yustahabbu lahu wa ma yubtilu i'tikafuh. Apa yang diperbolehkan, yang mubah bagi seorang yang sedang i'tikaf, melaksanakan i'tikaf, apa yang disukai, yang disunahkan, dan apa yang membatalkan i'tikafnya. Yang ketujuh nanti, kalau mungkin waktunya cukup, man nadharul i'tikafa fi masjidin muayyan, barang siapa yang bernazar untuk melaksanakan i'tikaf di masjid tertentu. Yang terakhir khatimahnya al hikmatu minal i'tikaf, hikmah dari i'tikaf. Nah, memang ya seputar itu walau pembahasan. Nanti mungkin ada beda, itu nanti insya Allah saling melengkapi. Kalau namanya fikih, al-fiqhu itu al-ikhtilaf, kata Ustadz Ivana dan Ustadz Imam Muhtar. Jadi mesti ada beda, asalkan ada dalilnya masih jalannya. Ayyuhal musyahidun al-kiram, para pemirsa Zoom yang berbahagia, yang dimaksud i'tikaf, ta'riful i'tikaf, lughatan secara bahasa i'tikaf itu adalah al-makthu wal iqamatu fil makani. Al-makthu itu tinggal, diam. Nah, iqamah itu juga diam ya, tenang pada suatu tempat. Faqulu man baqiya fi makanin wa dawamal julus fihi fa innahu yuqalu lahu mu'takifun. Barang siapa yang berdiam pada suatu tempat agak lama, di situ dia duduk misalkan, fa innahu yuqalu lahu mu'takif, maka dia bisa dikatakan sebagai orang yang mu'takif atau sedang i'tikaf. Sehingga sering kita guyon, orang yang lama melihat televisi, di depan televisi, kemudian melihat sepak bola atau melihat wayang, itu namanya juga mu'takif itu. Mu'takifu nama matilfas secara lughawi ya. Tapi secara syar'i apa? Secara syar'an, secara istilah, yang dimaksud dengan i'tikaf itu adalah luzumul masjid li ta'atillahi azza wa jalla. Beriltizam, maksudnya tinggal, ya, berada di masjid, diam di masjid dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan semua amaliyah ibadah yang sudah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, baik itu sholat, zikir, tilawah Al-Quran, dan yang lain-lain seperti itu. Aksamuhu sekarang macam-macamnya hukum i'tikaf. Ya. Ada kita sebutnya ada dua. Pertama masnunun, sunnah, i'tikaf yang sunnah. Wa huwa tatawwu' bil muslimu taqarruban ilallahi azza wa jalla wa talaban li thawabihi. Ketika seorang muslim berniat tatawwu', mengamalkan amalan yang sunnah di masjid dalam rangka mengharapkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ini sunnah. Yang kedua, i'tikaf yang hukumnya wajib, wa huwa ma aujabahul mar'u ala nafsihi. Ketika seorang muslim mukmin kemudian mewajibkan kepada dirinya sendiri untuk melakukan i'tikaf di masjid, maka itu kemudian menjadi wajib. Qala Ibnul Munzir, ajma'a ahlul ilmi ala anna al-i'tikaf la yajibu ala nafsi fardhan illa ayyujiba al-mar'u ala nafsihi al-i'tikaf nadhran liqali sallallahu alaihi wasallam man nadhara ayat ayyuti Allah falyuti'hu wa man nadhara ayyasihu fala ya'sih. Jadi rawahul Bukhari, barang siapa bernazar untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah hendaklah dia lakukan karena itu wajib
baginya. Barang siapa bernazar tapi itu maksiat, hendaklah ditinggalkan, karena dengan meninggalkannya mendapatkan pahala. Itu macam-macam i'tikaf. Nah, ada beberapa ulama mutaakhirin yang menyatakan ya dalam beberapa fatwa, di antaranya al-i'tikafu ibadatun wa ibadah sunnah, ya. I'tikaf itu ibadah yang disunnahkan. Wa afdalu ma yakunu fi Ramadan fi ayu masjidin tuqamu fi salatul jamaah kama qala ta'ala. Jadi yang dimaksud i'tikaf itu lebih utama dilakukan di bulan Ramadan, yang mana dilakukan di masjid, yang di masjid tersebut dilaksanakan sholat jamaah, wa khususan termasuk sholat Jumat, sehingga tidak perlu intikal dari satu masjid yang dipakai i'tikaf untuk mengikuti sholat Jumat. Dalam Al-Quran disebutkan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jadi ketika melaksanakan i'tikaf maka kita berdiam diri di masjid dan tidak menyentuh istri. Kemudian pembahasan kedua, zamanuhu, kapan waktu kita melaksanakan i'tikaf. Ikhtalafa ahlul ilmi, maka telah bersilang pendapat, berbeda pendapat, ikhtilaf para ahli ilmu fi muddatil i'tikafi bikam tuqaddar ala aqwali iddatan ala aqwali iddihi wa huwa kama yali. Jadi para ahli ilmu itu berselisih pendapat waktu dari i'tikaf itu lamanya dilakukan berapa lama, berapa menit atau berapa jam. Awalan yang pertama, aqall muddatil i'tikafi idza kana tatawuan aw nadhran mutlaqan ma yusamma bi la batha mu'takifan qala fil furu' fa zahiruhu walau lahzatan fi riwayatin aqalhu sa'atan wa hadzal qaul mansubun ila ashabina al-Hanafilah. Menurut ulama Hanafilah, maka i'tikaf itu waktu paling sebentarnya itu adalah 1 jam kira-kira. 1 jam, ya. Qadra qiraati mi'atai ayat, kira-kira orang seperti membaca Al-Quran tartil 200 ayat berarti. Ini sudah disebut sebagai i'tikaf. Ya. Ini yang kedua, aqalluhu sa'ah wa hiya lahzah. Qala Ibnu Abidin as'ah fi arfil fuqaha juz'un min az-zaman la juz'un min arba'ati wa isrina. Jadi di sini disebutkan juga lahzah. Kayak lebih sebentar. Yang penting lihat i'tikaf, duduk di masjid walaupun sebentar itu juga dihitung menjadi i'tikaf. Ada yang berpendapat yang ketiga, aqalluhu yaumun walailah wal mustahab alla yunqas an asrati ayyam wa hadzal qaul mansubun lil Malikiyah. Kalau ulama Malikiyah memang mengkhususkan waktu di 10 hari terakhir bulan Ramadan mereka akan berusaha al-maksu fil masjidi, tetap tinggal di dalam masjid, seperti itu. Karena yang dicontohkan Rasulullah seperti itu. Kalau menurut mazhab Syafi'iyah, takfi itu falahzah, lakin la budda minal lubsi fil masjid wa huwa qaulu Syafi'iyah. Sebentar saja di masjid tidak apa, tapi harus melakukan niat, menyatakan niat. Sehingga sering kita lihat di masjid-masjid di pedesaan yang bukan masjid kita itu ada kaligrafi, yang mana kaligrafinya itu besar. Kita masuk ke pintu masjidnya, tulisan kaligrafi, kalau kita baca nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala. Aku berniat i'tikaf melakukan apa itu sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu pendapat Malikiyah. Nah, berikutnya yang tadi seperti kita sebutkan syurutul i'tikaf. Syarat dari i'tikaf itu apa saja? Awalan yang pertama ini nanti ada 5 syaratnya. Syarat dan rukunnya. Syaratnya dulu. Syaratnya ada 5. Awalan yang pertama jelas al-Islam. Yang i'tikaf itu adalah muslim. Walaupun ada konglomerat yang nyumbang triliunan, kemudian keliling dari satu masjid ke masjid, kemudian diniati i'tikaf tidak bisa itu karena bukan muslim. Kan sekarang ada yang seperti itu. Al-Islam yang i'tikaf itu adalah muslim. Kemudian yang kedua al-aql, akil, sadar, berpikir dan normal. Kemudian tamyiz, bisa membedakan al-haq wal batil. Yang keempat ada mayujibul ghusl, dia tidak dalam keadaan junub, artinya sudah dalam keadaan dia itu mutawadian dan kemudian juga sudah
sudah mandi besar. Kalau mungkin dari junub. Yang 5, ayakunal masjid tuqamu fihi jamaah, hendaklah masjid di situ nanti ditunaikan sholat jamaah. Nah, seperti itu. Nanti kan menjadi muskilah di saat pandemi COVID-19 ini kita seperti apa? Kita dilarang ke masjid, lalu iktikaf kita bagaimana? Apa seperti kemarin, kemudian kita menyediakan tempat khusus di rumah kita yang kita pakai untuk sholat jamaah, kemudian itu disebut juga sebagai masjid, awil musola, itu nanti bisa kita diskusikan dengan ustadz-ustadz yang lainnya. Ini syaratnya. Ya. Kemudian rukun i'tikaf. Ruknul i'tikafi huwa luzumul masjid li ta'atillahi azza wa jalla ta'abudan wa taqarruban ilahi wa tafarrugan li'ibadihi. Jadi rukunnya itu adalah diam diri di masjid untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kemudian yang tadi masalah bagaimana as-shaum fil i'tikaf. Ada yang menyatakan, ya. Qala Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad, Ibnul Qayyim menyatakan juz 2 halaman 88 menyebutkan al-qaulul ladzi alaihi jumhur salaf anna shauma sartun fil i'tikafi. Hadza ma yurajjihu Syekhul Islam wa qala al-Hafidz bin Ibnu Hajar rahimahullah fi syarh hadis Ibnu Umar as-Sadiq. Ini hendaklah orang yang i'tikaf itu dalam keadaan berpuasa, seperti itu. Nah, ini ada yang menyatakan seperti itu juga. Berikutnya yang perlu kita bahas lagi adalah waktu dukhulil mu'takifi wa khuruji. Waktu dukhulil mu'takifi wa khuruji. Kapan seorang itu masuk masjid untuk i'tikaf dan kapan dia keluar ketika selesai i'tikaf. Nah, disebutkan di sini dalam risalatul i'tikaf ini, laisa lil i'tikafil mandubi waqt muhaddad mahdud. Faman dakhala al mu'takif ilal masjid wa nawa at-taqarrub ila Allah bil maksi fihi sara mu'takifan. Ini yang pertama, sebetulnya tidak ada ketentuan kapan masuk masjidnya itu. Tidak usah dihitung-hitung, pagi, siang, sore, malam, ya, atau waktu syuruk, atau pokoknya masuk masjid dengan niat i'tikaf, maka dia sudah menjadi seorang yang beriktikaf. Hatta yakhruja, sampai dia keluar dari masjid. Lakin akan tetapi waqta dukhulil mu'takifi wal khuruji minhu liman arada al-i'tikaf fil asra faqad ikhtalafa fihi ahlul ilmi ala aqwal. Tapi barang siapa yang ingin kemudian mengkhususkan 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk beriktikaf, maka kapan mulainya itu diperselisihkan oleh para ahlul ilmi, para ahli hadis, para ulama, ahli fikih juga. Awalan ad-dukhul, yang pertama masuknya. Zahaba al-Imam Ahmad, Imam Ahmad berpendapat rahimahullah ta'ala anhu ila anna waqta dukhulihi min ba'di sholati subhi li hadisi Aisyah radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza shala subha dakhala al-mu'takifah. Rawahu Muslim. Wa bihi qala al-Auza'i. Jadi Imam Ahmad serta Imam Auza'i menyatakan bahwa masuk iktikaf yang 10 hari terakhir bulan Ramadan itu memang kalau mengkhususkan 10 hari dia luzum al-maqsu fil masjid, maka masuknya itu subuh hari. Ya subuh hari. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shala subha dakhala mu'takifah. Jadi Rasulullah ketika salat subuh itu masuk ke tempat iktikafnya. Seperti itu. Ini menurut riwayat Aisyah. Berikutnya, indal jumhur, menurut jumhurul ulama, annahu yadkhulu min qabli ghurubi samsi lailatul hadil wal isrin id lailatul qadar turja fi autaril asr. Ya, jadi ada yang menyatakan masuknya itu ada sebelum
tenggelamnya matahari di malam ke-21 Ramadan. Karena diharapkan Lailatul Qadar itu juga di waktu-waktu ganjil seperti itu. Nah, ini permasalahan masuk dan keluarnya seperti itu. Berikutnya al-khuruj, kapan keluar dari i'tikaf? Kalau i'tikafnya itu 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tsaniyan al-khuruj al-mustahabu 'inda ahli ilmi ayyam kusa fi mu'takifihi hatta yakhruja ba'da salatil 'idi. Jadi diharapkan untuk keluar dari i'tikaf yang 10 hari terakhir bulan Ramadan itu setelah melaksanakan sholat Idul Fitri. Ini rawa al-Imam Malik rahimahullah fil Muwatta, diriwayatkan Imam Malik dalam al-Muwatta, annahu ra'a ba'da ahli al-ilmi idza i'takafa al-asra al-awakhir min Ramadan la yarji'una ila ahlihim hatta yasadul fitra ma'an nas. Jadi para mungkin golongan tabi'in yang mungkin disaksikan oleh Imam Malik ini, atau mungkin golongan para ulama yang komitmen sekali dengan sunnah, mereka tidak pulang ke keluarganya sebelum menunaikan sholat Idul Fitri bersama jamaah seperti itu waktu keluarnya. Nah, permasalahan berikutnya hukmu i'tikafil mar'ah. Nah, hukum bagaimana kalau wanita itu ikut i'tikaf di dalam masjid. Kan masjid mungkin sekarang di belakang itu untuk para nisa, para ummahat, para wanita. Ini bagaimana permasalahannya? Ya juzulil ma'ati an ta'takifa fil masjidi duna masjidi baitiha wa huwa qaulul jumhuri wastaddalu biqaulihi ta'ala. Diperbolehkan bagi para wanita untuk i'tikaf di luar masjid rumahnya, maksudnya di masjid yang jami ya, sebagaimana pernyataan jumhur ulama, dan mereka berdalil dari firman Allah Ta'ala, masjid al-mawadi allati ya laisa bi masjidin ka'annahu. Ya, mungkin itu ya, sampai kita pakai diskusi aja kalau begitu. Mungkin ada yang nambahi dari Ustadz yang lain, monggo seperti itu. Intinya diperbolehkan bagi wanita untuk i'tikaf asalkan di tempatnya sendiri. Tafadhol yang lain nambahi. Baik, terima kasih. Barangkali Ustadz Dudung menambahkan. Tetapi tadi belum tersampaikan terkait dengan i'tikaf yang terkait dengan situasi pandemi ini. Bagaimana? Apakah i'tikaf kita itu di rumah atau di tempat sholat, kalau katakanlah di rumah kita ini ada tempat untuk bersolat, begitu Ustaz? Oke, moga disambung yang lain aja. Moga, betul. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya barangkali. Halo. Baik, silahkan Ustadz Mukhtar. Tolong diulangi pertanyaannya. Tadi rodok mampet di sini. Oh, baik. Pertanyaan begini, tadi kan dikaitkan terkait dengan i'tikaf, gimana syaratnya kalau itu situasi normal adalah di masjid. Masjid yang tempat untuk sholat berjamaah atau masjid jami begitu. Nah, bagaimana dengan situasi saat ini yang kita mengikuti maklumat yang sudah disampaikan Pak Dudung kemarin, maka maklumat itu mengikat kepada, kalau kita menyatakan diri sebagai orang Muhammadiyah, maka kita harus mengikuti maklumat itu. Dan tentu harus ada fikih untuk bagaimana beriktikaf di situasi yang darurat ini. Begitu Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kalau bicara tentang darurat itu semuanya bisa terjadi. Jadi kalau itu pertanyaannya, jawabannya adalah i'tikaf di rumah itu lebih baik. Artinya boleh gitu. Karena rumus daripada i'tikaf di sini tadi adalah masuk masjidnya Allah dalam rangka bertaat-taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu baca Quran, apa itu sholat dan lain sebagainya, yang jelas kita masuk masjidnya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bertaat-taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Karena masuk masjid yang tadi itu berakibat zahm, artinya berakibat terkumpulnya banyak orang, sementara yang substansi daripada pelarangan ini bukan pelarangan Jumatan atau pelarangan etika, bukan, tetapi pelarangan berkumpul ini. Nah, ketika pelarangan ini turun ini karena juga syar'i, taat kepada pelarangan tersebut sehingga tidak berkumpul di masjid, kita tahu bahwa kita harusnya di masjid karena semangat di masjid itulah yang mengantarkan kita boleh beriktikaf di rumah dan berpahala seperti di pahala di masjid. Artinya sah. Jadi karena kita taat kepada tadi fatwa apa bukan ya? Di atas fatwa ya. Di atas fatwa tadi. Maklumat. Ada di maklumat ini maklumat yang legal gitu. Secara syar'i legal juga gitu. Maka dari itu kita taat kepada maklumat ini dengan maklumat itulah menggantikan posisi di rumah kita atau di tempat di mana kita sakin atau kita tinggal itu berpahala seperti di iktikaf di masjid. Sementara jawaban yang ada di sana itu dalilnya banyak di sana seperti kulul ard masajid illa maqbarah wal hamam. Seluruh bumi ini adalah masjid Allah kecuali maqbarah atau kuburan atau kamar mandi. Dari situlah, jadi dua alasan boleh beriktikaf di rumah. Yang pertama karena itu kita mengikuti fatwa, yang kedua karena kita berdalil dengan setiap bumi kita adalah setiap bumi ini adalah masjid Allah. Mungkin itu barangkali ada yang lain, monggo silakan. Terima kasih. Saya tambahkan Ustadz, barangkali begini, apakah kita cukup di rumah, tidak mengkhususkan tempat, katakanlah kalau di rumah itu ada tempat untuk beribadah begitu ya. Jadi apakah pokoknya di dalam rumah itu sudah diperbolehkan begitu Ustaz? Iya, dari sinilah ada apa namanya ya, yang biasanya keliru tapi lazim dipraktekkan. Karena ada semacam nazar di rumah ini, di tempat ini, di kamar ini enggak, di mana kamu sakin saja. Karena dalil yang ada di sini, solu fi rihalikum atau solu fi buyutikum. Di mana buyut atau rihal atau tempat di mana kita tinggal, ya disitulah kita iktikaf. Artinya dengan jalan, dimanapun kita berada, asal tidak berkumpul karena maklumatnya seperti begitu, yang penting kita sedang menjalankan ketaatan kepada Allah. Dimanapun kita ada. Baik di rumah, di kamar depan, kamar belakang, dimanapun, ketika itu kita menjalankan perintah Allah. Mungkin itu. Jadi jangan mengkhususkan. Kalau mengkhususkan tadi kita dibatasi. Aku nanti kalau iktikaf 10 hari terakhir di masjid. Dah, itu kita terlibat kapan, terus bagaimana caranya dan lain sebagainya tadi. Ya, kapannya sendiri sudah menjadi perselisihan gitu. Kalau kita boleh iktikaf di luar masjid, udah dimanapun di luar kita, udah sesuai dengan jenenge maklumat itu sendiri. Ya barangkali demikian. Baik, terima kasih. Sudah cukup jelas. Mudah-mudahan pertanyaan saya juga mewakili yang lain. Syukur-syukur sudah lebih jelas duluan sehingga dimanapun tempat maka diberikan kemudahan untuk beriktikaf. Barangkali monggo yang lain tadi Ustadz Dudung mau menambahkan, saya persilahkan. Terima kasih. Yang disampaikan oleh Ustadz Arifuddin dan Ustadz Mukhtar cukup bagus, sudah menyeluruh. Saya hanya menegaskan saja. Yang pertama bahwa hukum iktikaf itu para ulama sepakat yaitu mandubun ilaih, sunnah. Sedangkan kalau wakaf nazar
itu hukumnya wajib. Itu gitu. Kemudian 2, iktikaf itu di siang hari atau di malam hari? Iktikaf itu di malam hari. Jadi tadi Pak Arifuddin ada hadis dari Aisyah mengatakan setelahnya sholat subuh. Nah, itu ikhtilaf ulama. Karena apa? Karena kenapa orang Islam disuruh iktikaf? Bulan Ramadan itu bulan latihan. Disuruh iktikaf itu untuk latihan menyederhanakan seks. Yaitu Allah menyatakan uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian rofas kepada istri-istrimu di malam bulan Ramadan. Nah, itu begitu. Lah kemudian ada ayat summa atimmus syiyama ilal lail. Nah, kemudian sempurnakan puasa itu sampai maghrib. Nah, maka wala tubashiruhunna, dan jangan kalian menggauli, wa antum aakifuna fil masajid, kemudian kamu i'tikaf di masjid. Jadi malam hari dihalalkan oleh Allah, istri dihalalkan oleh Allah untuk kita, tetapi karena untuk latihan maka jangan kau gauli. Loh, kalau siang hari jelas haram, ini malam hari, itu begitu. Kemudian kenapa ikhtilaf ulama yang ketiga ini, yaitu wanita. Wanita itu kan hanya objek. Yang subjek dalam seks itu apa namanya, laki-laki. Maka ikhtilaf para ulama, boleh nggak wanita i'tikaf? Semua ibadah itu tujuannya memang taat kepada Allah. Tetapi di balik itu ada tujuan pengendalian-pengendalian agar lebih meningkatkan takwa kepada Allah. Yang keempat yaitu tentang bagaimana hukum i'tikaf atau bagaimana pelaksanakan i'tikaf di musim pandemi seperti ini. Ya, sebenarnya tadi secara isyarat sudah disampaikan oleh Pak Arifuddin, yaitu menggunakan istilah tartibul hukmi, memperhatikan tertibnya hukum, menghindarkan diri dari malabahaya, itu hukumnya wajib, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Sedangkan i'tikaf itu hukumnya sunnah. Mana yang harus didahulukan? Ketika dalam satu waktu ta'arudul hukum, yaitu bertentangan, yang satu menghendaki wajib, yang satu menghendaki sunnah. Maka yang didahulukan yaitu mendahulukan wajib. Jadi tidak i'tikaf di masjid. Sedangkan bagaimana, apakah boleh i'tikaf di rumah? Ini ulama selisih pendapat. Apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Imam Mukhtar ya bisa jadi benar, tetapi juga bisa ditentang oleh orang lain. Karena istilah masjid di situ, masjid secara khusus atau secara pengertian, secara lugah atau secara istilah. Ya, artinya dari kata wa antum aakifuna fil masajid. Masajid itu apa? Tempat sujud. Apa masajid itu satu tempat bangunan yang khas disebut masjid. Jadi diperselisihkan. Bisa jadi orang mengatakan boleh di rumah, bisa jadi orang mengatakan tidak boleh di rumah. Permasalahannya dari pengertian kata masajid. Itu begitu. Jadi tidak ada pertentangan. Ini soal penafsiran, pemahaman yang berbeda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Dudung dan Ustadz Mokhtar ya. Ini kan pada situasi darurat ini. Mestinya saya yakin pimpinan Pusat Muhammadiyah pasti memberikan semacam maklumat bagaimana warga Perserikatan melaksanakan terkait dengan
itikaf itu sendiri begitu. Nah, kalau seperti yang disampaikan tadi, sehingga kita ini menjadi sesuatu yang suruh memilih. Nah, kita berharap dari tarjih atau yang membidangi ini bisa memberikan disampaikan akan maklumat yang disampaikan oleh pimpinan pusat begitu, sehingga ada semacam garis yang bisa kita ikuti begitu, Ustadz. Terima kasih. Pak Zayat. Terima kasih. Iya. Pak Zayat. Pak Anu dulu, Pak Arifuddin dulu. Oh, silakan ya. Pak Arifuddin, silakan. Kemarin sudah saya share panduan dari tarjih di grup warga Muhammadiyah kalau tidak salah. Itu apa yang kita lakukan kaitannya dengan fikih Ramadan ini, termasuk juga iktikaf di masa pandemi COVID. Nanti bisa dilihat lagi di di grup warga Muhammadiyah. Itu ada link-link keterangan dari tarjih, di antaranya bagaimana kita iktikaf di masa pandemi COVID ini. Itu sudah dinyatakan kita kan di rumah saja, iktikafnya tidak di masjid. Kemudian dengan dalil bahwasanya walaupun kita melaksanakannya di rumah, karena ini kan memang situasi yang darurat, ad-daruratu tubihul mahdurat. Jadi ini kemudian di dalam Sahihul Bukhari hadis nomor 6491 disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, innallaha kataba al-hasanati was-sayyi'at thumma bayyana dzalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilatan fa in huwa hamma biha fa'amilaha kataballahu lahu indahu asra hasanatin ila sab'imi'ah dhifin ila at'afin kasiratin. Innallaha katabal hasanati wasyiat. Sesungguhnya Allah mencatat berbagai kejelekan dan kebaikan. Lalu Allah menjelaskan bahwa barang siapa bertekad untuk melakukan kebaikan lantas tidak bisa terlaksana. Biasanya beriktikaf di masjid karena pandemi COVID kemudian tidak bisa di masjid, ada kekhususan solu fi rihalikum, solu fi buyutikum, maka Allah catat baginya satu kebaikan yang sempurna pula. Jika ia bertekad lantas bisa ia penuhi dengan melakukannya, maka Allah mencatat baginya 10 kebaikan hingga dilipatkan 700 kali lipatan sampai tidak terhingga seperti itu. Sehingga kita harus yakin atas maklumat yang diberikan oleh tarjih pusat bahwa ketika kita nanti kalau mungkin masih terpaksa seperti ini, i'tikaf maupun sholat Idul Fitri di rumah, maka itu fala ba'sa bih. Allah tetap mencatat sebagai kebaikan dan akan dilipat gandakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah demikian. Ya, Pak Dayat, halo. Halo, ya, Ustaz. Ya, itu seperti terakhir yang disebutkan Ustadz Arifuddin tadi. Sajane gini loh, genai gini. Iktikaf di rumah yo nggak sah, wong rumusnya seperti tadi. Cuma karena azam yang kuat, biasanya iktikaf di sana, aku nggak iso sehubungan dengan kondisi seperti begini, maka azamnya tadi yang diberikan pahala, bahkan berlipat ganda seperti tadi itu. Bukan karena perbuatannya, tapi azam yang kuat, yang sedemikian ini bisa menggantikan pahala daripada iktikaf itu, bahkan bisa menyegat Lailatul Qadar tadi. Ya. Seperti begitu, Pak. Barangkali demikian ini. Terima kasih. Baik, paham, dipahami, Ustadz, karena memang kondisi dan keadaannya gitu ya. Waktu kita tinggal 1 menit, Ustadz Dudung barangkali menambahkan sedikit. Ya sudah lengkap lah, siapa yang disampaikan oleh dua Ustadz sudah lengkap. Ya, terima kasih. Baik. Ya Pak. Iya, apa yang disampaikan oleh Ustadz Arifuddin di dalam grup WA Suara Warga Muhammadiyah, linknya semua sudah ada di Facebook, di halaman Facebook. Silakan bagi teman-teman yang mau melihat di sana. Terima kasih. Terima kasih Pak Arifuddin terkait link bagi seluruh jamaah dan juga warga perserikatan pimpinan agar bisa melihat apa yang tadi kami diskusikan. Paling tidak ini menjadi pencerahan bagi kita bersama untuk bisa melaksanakan iktikaf di bulan suci Ramadan ini.
Terkait dengan waktu, insya Allah kita akan lanjutkan besok kajian kita. Mari kajian kita sore hari ini kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah dan doa khawatul majlis. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yanto. Listriknya mati.